Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 3.103 orang anggota komponen cadangan. Presiden menegaskan mobilisasi anggota komponen cadangan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan negara dan dalam kondisi darurat perang. Presiden Joko Widodo memimpin upacara penetapan komponen cadangan tahun 2021 di Pusdiklat Pasus, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis 7 Oktober 2021. Sebanyak 3.103 orang anggota komponen cadangan merupakan hasil seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran yang dilakukan sepanjang Mei hingga September 2021. Presiden menegaskan komponen cadangan hanya dapat dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan Komando Panglima TNI. Jokowi meyakini penetapan komponen cadangan, pembaharuan alutsista, dan peningkatan kemampuan SDM militer akan memperkokoh sistem pertahanan negara. Komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri. Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan pembentukan komponen cadangan merupakan amanat Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Menurut Prabowo, sebanyak 3.103 anggota komponen cadangan terdiri dari dan diseleksi oleh Rindam yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Komponen cadangan sejumlah 3.103 orang terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam 3 Siliwangi 500 orang, Rindam 4 Diponegoro 500 orang, Rindam 5 Brawijaya 500 orang, Rindam 12 Tanjung Pura 499 orang, Universitas Pertahanan 604 orang. Sebelumnya, pembentukan komponen cadangan mengundang pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah pakar dan pemerhati masalah HAM menilai pembentukan komponen cadangan tidak ada urgensinya dan memboroskan anggaran. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sebanyak 3.103 anggota komponen cadangan sudah dikukuhkan oleh Presiden Jokowi. Mereka harus siap berperang jika dibutuhkan dan atas komando Presiden. Lalu apa tugas yang dilakukan oleh anggota komponen cadangan saat negara tidak dalam keadaan darurat perang? Kita akan membahasnya bersama pakar pertahanan Mbak Koni Rahakundini dan juga kita akan membahasnya bersama Bapak Yan Mandenas, Komisi 1 DPR RI dari fraksi Gerindra. Selamat malam Pak Yan dan juga Mbak Koni. Selamat malam. Oke, kita awali perbincangan dari Pak Yan terlebih dahulu. Pak Yan, sejumlah pakar dan pemerhati masalah HAM menilai pembentukan komponen cadangan tidak ada urgensinya dan memboroskan anggaran. Bagaimana pandangan dari parlemen? Saya pikir pembentukan komponen cadangan ini bukan kemauan Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan, tetapi memang ini amanat undang-undang yang sudah ditetapkan pada tahun 2019 yang kemudian setelah Pak Prabowo terpilih menjadi Menteri Pertahanan berdasarkan penugasan oleh Presiden Jokowi, beliau menindaklanjuti untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dengan membentuk komponen cadangan tersebut. Jadi saya pikir bahwa ini bukan kemauan pribadi Menhan, tetapi ini adalah amanat undang-undang dan wajib dilaksanakan. Toh di dalamnya juga sudah mengatur secara detail terkait dengan penggunaan komponen cadangan dan juga urgensi dari pembentukan komponen cadangan juga sudah diuraikan secara detail di dalam rancangan di dalam Undang-Undang 23 tersebut. Jadi saya pikir pro kontra. Ya, Pak Yan, bagaimana memastikan komponen cadangan ini memang bagian dari sistem pertahanan rakyat untuk kepentingan pertahanan negara, bukan untuk keputusan politik negara atau untuk kepentingan politik tertentu?
Ya, memang pasti dalam dinamika politik tanah air banyak pihak pasti merasa bahwa komponen cadangan akan lebih kepada kepentingan-kepentingan politik praktis. Tetapi kalau kita melihat pada amanat Undang-Undang 23 tahun 2019, sebenarnya pembentukan komponen cadangan ini untuk memastikan bahwa amanat Undang-Undang Dasar itu kita jalankan dengan bagaimana menciptakan suatu kekuatan yang disebut komponen cadangan melalui amanat undang-undang itu sebagai bagian dari kesiapan negara dalam menghadapi berbagai macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang tidak kita duga. Karena memang kita mengakui bahwa kekuatan aparat TNI kita sendiri belum mencapai kekuatan ideal, sehingga kita membutuhkan komponen cadangan yang tentunya suatu waktu bisa kita kerahkan dan bisa kita butuhkan berdasarkan amanat atau perintah Bapak Presiden melalui Panglima TNI atas persetujuan DPR. Oke, baik Pak, ya kita ke Mbak Koni, seberapa urgent kebutuhan kita akan adanya anggota komponen cadangan ini, Mbak Koni? Saya nggak terdengar apa yang disampaikan oleh Pak Ian tadi, ya sama sekali nggak ada suaranya. Tapi kalau saya ditanya berapa urgent tentang adanya komponen cadangan, begini, wajib cinta negeri atau amore patria itu adalah kewajiban basis moral terpenting. Jadi bagaimana kemudian segenap rakyat tuh harus betul-betul menjunjung tinggi itu. Kok ada suara lain ya? Jadi kayak suaranya overlapping. Oke, Mbak Koni silakan dilanjutkan. Oke. Tetapi saya melihatnya memang pada dalam bela negara yang kali ini saya agak-agak bingung aja. Ada dua hal yang bikin saya bingung. Pertama dari aturannya ya, karena kan tadi saya udah bilang membela negara itu wajib. Tapi kalau kita baca aturannya itu, di situ disampaikan di pasal 7 kalau nggak salah ya, atau pasal 8. Itu dapat gitu loh. Jadi dapat itu kan artinya boleh tidak boleh iya gitu kan. Itu menurut saya satu. Kemudian kalau kita lihat juga di pasal 5 itu kan kalau dilihat tentang usia itu dari 15 sampai 45 tahun kalau nggak salah. Nah, ini menjadi menarik karena menurut saya kenapa sih kita tuh nggak yang lebih normal aja seperti dulu gitu. Dulu kan kita pernah punya waktu zaman kita habis meja bundar itu kita pernah punya wamil ya. Kemudian wamil itu ketika era kita konfrontasi menjadi menwa, resimen mahasiswa. Nah, itu tuh menurut saya lebih konkret, dia sifatnya betul-betul seperti wajib militer yang lebih jelas gitu. Karena kalau yang sekarang komponen cadangan dengan tadi usia rentang yang demikian jauh, itu menjadi membingungkan kenapa kita nggak ambil sistemnya, misalnya sistemnya Finlandia, dia punya layanan sipil alternatif, atau juga di Jerman kalau nggak salah, ada juga di Swiss. Mereka punya sistem layanan otomatis untuk wajib militer itu sepertinya misalnya untuk perbatasan, untuk penjagaan perbatasan, penyelamatan tugas penyelamatan pertahanan sipil atau seperti Hansip lah kalau kita zaman dulu tuh ya. Jadi itu lebih ke sana. Nah, yang sekarang ini menurut saya agak membingungkan karena tadi pertama pendidikannya itu sangat pendek. Kedua diberi senjata yang menurut saya canggih banget gitu loh. Canggih senjata tentara kita beneran aja belum tentu seperti itu gitu. Misalnya saja mereka sekarang kalau saya lihat ya, mudah-mudahan saya nggak salah karena tadi saya lihatnya cuma sekilas. Kemarin-kemarin saya nggak sempat lihat. Mereka sepertinya pakai assault rifle gitu. Padahal harusnya mereka pakai model M1 juga sudah cukup. Kemudian kita mesti lihat bahwa tentara kita yang asli pun ya kan itu banyak yang belum punya senjata canggih. Kenapa nggak kepada TNI yang betul-betul militernya? Kemudian mereka yang berlatih ini bisa pakai senjata bekas misalnya gitu. Jadi buat saya itu agak mengkhawatirkan, apalagi kepangkatan mereka. Kalau kita lihat sekarang baju mereka itu kepangkatannya mirip betul dengan TNI. Ada tulisan TNI KC aja kalau nggak salah. Baretnya mereka aja yang berwarna hijau terang sehingga kita bisa bedakan kan. Tapi sekali lagi itu membingungkan gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Oke, menurut Mbak Koni ini adalah ataupun konsep dari komponen cadangan ini agak membingungkan seperti itu, dan kemudian muncul juga pertanyaan mengenai bagaimana efektivitas di waktu pendidikan komponen cadangan yang sangat pendek, dan kemudian bagaimana pula sistem kontrol terhadap ribuan anggota komponen cadangan saat sedang tidak bertugas. Nah, kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Yan, mengenai komponen cadangan sendiri, ada kekhawatiran yang muncul bahwa satuan warga sipil yang diberikan pelatihan militer berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya pikir urgensi Komcat ini adalah Indonesia ini kan memiliki sistem pertahanan dan keamanan negara yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Amanat undang-undang itu kemudian juga kan diturun menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang merinci sishankam rata dalam 3 komponen, yaitu komponen utama, kemudian cadangan dan pendukung. Jadi saya pikir negara kita wajib menyiapkan sistem tersebut secara dini dan paralel. Nah, memang selama ini belum terbentuk 3 komponen yang dimaksud dan diamanatkan oleh undang-undang tadi, tetapi memang setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ditetapkan, maka amanat itulah yang mendorong agar Menhan segera untuk membentuk komponen cadangan dengan melihat berbagai macam potensi ancaman, baik ancaman dari dalam maupun dari luar yang tadi saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena memang penggunaan kekuatan ini pun juga sudah diatur secara terperinci. Jadi saya pikir pro kontra yang ada ya boleh-boleh saja, tetapi sepanjang undang-undang sudah ditetapkan oleh DPR dan kekuatan ini pun juga kita baru bentuk dan akan kita uji ke depan, ya saya pikir kita biarkan proses ini berjalan sambil nanti kita mengawasi bersama-sama apa yang harus kita evaluasi ke depan ketika ada terjadi. Ya, kita ke Mbak Koni. Mbak Koni, kekhawatiran seperti ini apakah beralasan atau tidak menurut Anda? Sangat beralasan, karena begini ya, sekali lagi tentang Wamil, tentang Komcat atau apa itu dimanapun mengundang kontroversi, ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya. Misalnya koloni Inggris tidak mau lagi mengadakan Wamil atau conscription karena dianggap itu memicu perang saudara. Nah, kalau saya kembali, saya itu antara itu pun saya cuma bilang saya sepakat betul kita mesti punya komponen cadangan. Tapi apakah bentuknya seperti ini, itu yang kemudian saya bertanya. Pertama, mereka dibina hanya pendek sekali, cuma 3 bulan. Malah awal saja sudah pakai seragam. Misalnya anak-anak Unhan itu baru masuk sudah pakai seragam. Belum TNI beneran itu pakai seragam, itu kan perlu lama dulu dididik. Kemudian yang saya perhatikan itu senjata. Kalau saya itu agak khawatir di senjata ya, karena senjata mereka itu sudah semacam high performance gun gitu kalau tadi saya lihat gambarnya, seperti assault rifle. Padahal tadi saya bilang orang tentara beneran pun nggak semuanya punya senjata bagus. Kenapa sih nggak yang latihan ini pakai senjata yang bekas TNI gitu kan, yang atau sudah tua, yang lama-lama, yang baru-baru justru yang otomatis begini diberikan kepada TNI. Yang kemudian kedua yang saya kira kita mesti pikirkan betul tadi ya, saya agak concern terkait nanti pembinaannya, pengendaliannya seperti apa. Karena kalau Menwa itu beda ya, Menwa itu di underline antara otot, watak, dan otak. Nah, itu 3 hal. Dan kemudian kalau resimen mahasiswa yang jelas-jelas kita copy aja seperti dulu kita punya Wamil atau Menwa, itu jelas-jelas di bawah rektorat. Jadi dia selain di bawah rektorat, di bawah juga kontrol kodam terkait gitu. Jadi bukan cuma semacam ribuan. Oke, Pak Yan, nah ini mengenai efektivitas waktu pendidikan komponen cadangan yang sangat pendek dan juga sistem kontrol terhadap ribuan anggota komponen cadangan saat sedang tidak bertugas. Bagaimana kemudian dari parlemen juga mengawal hal-hal seperti ini? Saya pikir sudah beberapa kali kami membahas pembentukan Komcat ini bersama dengan Menteri Pertahanan rapat kerja, dan memang sudah banyak hal yang tentunya dipaparkan, diuraikan ya, sehingga DPR sendiri tidak keberatan terkait pembentukan komponen cadangan tersebut. Nah, terkait dengan masa pendidikan yang hanya 3 bulan ya, saya pikir mungkin relatif cukup begitu. Ketimbang tadi kalau kita bicara soal misalnya Wamil kemudian Menwa, mungkin kalau kita feedback ke belakang, Menwa juga pendidikannya tidak terlalu lama juga sama. Jadi saya pikir jangka waktu 3 bulan itu untuk efektif komponen cadangan sudah cukup lah, karena mereka kerja komponen kita siapkan begitu, tapi komponen cadangan yang sewaktu-waktu jika dibutuhkan maka Panglima TNI bisa menggunakan kekuatan mereka. Jadi saya pikir wajar-wajar saja kalau pendidikan mereka hanya saja 3 bulan, karena mereka dibekali mungkin dengan dasar-dasar ideologi negara dan juga kecintaan mereka terhadap NKRI, tetapi juga mungkin mereka dilatih dengan bagaimana
siap tempur dan sebagainya. Nah, mungkin itu mereka udah punya dasar-dasar lah untuk masuk kepada tahapan-tahapan berikut, dan tentunya step by step dalam proses berjalan pasti mereka ada pelatihan-pelatihan khusus juga yang akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan melalui Panglima TNI. Oke, baik, kita harapkan memang komponen cadangan ini memang bagian dari sistem pertahanan rakyat dan memang betul-betul untuk kepentingan pertahanan negara. Baik, terima kasih Pak Yan dan juga Mbak Koni telah berbincang bersama kami malam hari ini.